Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik tentang graf. Salah satu topik yang menarik dalam graf adalah masalah penugasan pekerjaan. Misalnya, diberikan suatu pekerja, dalam hal ini pekerja adalah sumber, dengan satu atau beberapa pekerja untuk satu atau beberapa tempat atau kedudukan. Dalam hal ini, tempat atau kedudukan adalah tujuan. Situasi ini dapat dimodelkan dengan graf bipartit GSTE yang himpunan partisinya cocok dengan pekerja dan tempat atau kedudukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang penyelesaian matching bobot maksimum masalah penugasan dengan metode Hungarian. Sebuah graf bipartit GSTE adalah suatu graf GXE yang himpunan vertex X dapat dibagi menjadi dua himpunan S dan T, sedemikian sehingga tidak ada sisi di dalam graf yang menghubungkan dua vertex pada himpunan bagian yang sama. Pada graf GXE terdapat 4 vertex yaitu vertex 1, 2, 3, dan 4, di mana vertex 1 dan 2 dihubungkan oleh sisi E1, vertex 2 dan 3 dihubungkan oleh sisi E2, vertex 3 dan 4 dihubungkan oleh sisi E3, dan vertex 4 dan 1 dihubungkan oleh sisi E4. Kemudian graf GXE tersebut dapat dibentuk menjadi graf bipartit, di mana vertex-vertex pada graf GXE dapat dibagi ke dalam dua himpunan S dan T. Vertex 1 dan 3 masuk pada himpunan S, serta vertex 3 dan 4 masuk pada himpunan T. Pada gambar terlihat bahwa tidak ada sisi di dalam graf yang menghubungkan dua vertex pada himpunan bagian yang sama. Graf berbobot adalah sebuah graf G di mana setiap sisi E adalah suatu bilangan real non-negatif. WE disebut bobot dari E. Bobot dari graf G dinotasikan dengan WG, yaitu bobot dari semua sisi. Pada graf G di samping, bobot dari E1 adalah 5, bobot dari E2 adalah 1, bobot dari E3 adalah 4, dan bobot dari E4 adalah 2, serta bobot dari graf G tersebut adalah 12. Suatu matching dalam graf adalah suatu himpunan sisi dengan aturan tidak ada vertex yang insiden dengan lebih dari satu sisi dalam himpunan. Pada graf G di samping dapat dibentuk matching yaitu matching M1 terdiri dari sisi E1 dan E3, kemudian matching M2 yang terdiri dari sisi E2. Kardinalitas suatu matching adalah banyaknya sisi dalam matching tersebut. Sebuah matching graf G dengan kardinalitas maksimum disebut matching maksimum. Pada graf G di samping, matching M1 terdiri dari sisi E1 dan E3, yang berarti kardinalitas dari matching M1 adalah 2. Kemudian matching M2 terdiri dari sisi E3, yang berarti kardinalitas dari matching M2 adalah 1. Dengan demikian, M1 adalah matching maksimum untuk graf G. Matching bobot maksimum dalam graf berbobot merupakan suatu matching yang jumlah dari bobot sisinya maksimum. Pada graf G di samping, diketahui bahwa bobot untuk sisi E1 adalah 2, bobot untuk sisi E2 adalah 6, dan bobot untuk sisi E3 adalah 3. Sehingga bobot untuk matching M1 adalah 5, dan bobot untuk matching M2 adalah 6. Dengan demikian, M2 adalah matching bobot maksimum untuk graf G. Metode Hungarian merupakan salah satu dari model penugasan. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Model penugasan merupakan kasus khusus dari model transportasi, di mana sejumlah M sumber ditugaskan kepada sejumlah N tujuan. Satu sumber hanya untuk satu tujuan. Sedemikian sehingga didapat ongkos total yang minimum. Model transportasi adalah model yang membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan, dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Metode Hungarian dibagi menjadi dua,
yaitu menugaskan untuk mencari penghematan biaya atau minimasi, dan menugaskan untuk mencari keuntungan maksimal atau maksimasi. Pada kesempatan ini, saya lebih membahas untuk masalah maksimasi, karena untuk masalah minimasi sudah pernah dibahas pada kelas pembelajaran Kapita Selekta Aljabar 2. Namun, saya akan sedikit mengulas tentang langkah-langkah penyelesaian untuk masalah minimasi, yaitu yang pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. 4. Dilakukan penentuan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Langkah kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. 6. Kembali ke langkah 3. Iterasi dihentikan sampai tabel telah optimal. Pada masalah maksimasi, tujuan yang ingin dicapai adalah mencari keuntungan maksimal. Adapun langkah-langkah penyelesaian untuk masalah maksimasi adalah sebagai berikut. Pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. 2. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Langkah ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah 4. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Langkah kelima. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Langkah ke-6. Kembali ke langkah 3. Iterasi dihentikan sampai tabel sudah optimal. Berikut adalah contoh untuk masalah maksimasi. Suatu perusahaan mempunyai 4 orang karyawan yang akan ditugaskan di 4 kota, yaitu kota 1, 2, 3, dan 4. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai bisa dilihat pada tabel di samping. Masalah tersebut dapat digambarkan ke dalam graf bipartit berbobot dengan membagi vertex ke dalam dua himpunan, yaitu himpunan karyawan dan himpunan kota. Himpunan karyawan terdiri dari A, B, C, dan D, serta himpunan kota terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Untuk gambar graf bipartit berbobot selengkapnya bisa dilihat pada gambar di samping. Pada persoalan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mengalokasikan penugasan yang baik dan hasil penjualan dari keempat kota tersebut yang paling optimal. Langkah pertama yaitu menentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Maksudnya, pada baris pertama nilai terbesarnya adalah 8, maka pada baris tersebut mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Misal, untuk baris pertama, kolom pertama, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Untuk baris pertama, kolom kedua, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Begitu seterusnya hingga baris keempat, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel kedua. Langkah kedua, selanjutnya memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata kolom kedua belum mempunyai nilai 0. Maka dilakukan penentuan nilai terkecil
dari kolom yang belum mempunyai nilai 0 tersebut. Nilai terkecil pada kolom kedua adalah 4. Kemudian, setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 4, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel ketiga. Langkah ketiga, karena semua kolom dan baris telah terisi nilai 0, dengan nilai 0 pada kolom 1 berada pada baris 1, nilai 0 pada kolom 2 berada pada baris 2, nilai 0 pada kolom 3 berada pada baris 3, dan nilai 0 pada kolom 4 berada pada baris 4, maka tabel 3 telah optimum. Penyelesaian dari persoalan ini dapat digambarkan dalam bentuk matching berbobot. Pada tabel yang telah optimum tadi, nilai 0 kolom 1 berada pada baris 1, sehingga karyawan A dan kota 1 membentuk matching dengan bobot 8. Nilai 0 kolom 2 berada pada baris 2, artinya karyawan B dan kota 2 membentuk matching dengan bobot 5. Nilai 0 kolom 3 berada pada baris 3, sehingga karyawan C dan kota 3 membentuk matching dengan bobot 10. Nilai 0 kolom 4 berada pada baris 4, sehingga karyawan D dan kota 4 membentuk matching dengan bobot 10. Dari matching berbobot di samping dapat disimpulkan bahwa 1. Karyawan A ditugaskan pada kota 1 dengan hasil penjualan 8. 2. Karyawan B ditugaskan pada kota 2 dengan hasil penjualan 5. 3. Karyawan C ditugaskan pada kota 3 dengan hasil penjualan 10. 4. Karyawan D ditugaskan pada kota 4 dengan hasil penjualan 10. Dengan total keuntungan yang didapat perusahaan tersebut adalah 33. Masalah penugasan dapat diaplikasikan dalam beberapa kegiatan. Di antaranya adalah penempatan karyawan pada suatu posisi jabatan di suatu perusahaan, pembagian wilayah tugas salesman, pembagian tugas dalam suatu tim renang estafet, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dalam masalah penugasan. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.